Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan menepati janjinya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 92. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Sebab pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan pemberitaan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan di Mazmur 92 ini Bapak Ibu Saudara. Kita khususnya di Dorea Ministry ini, kita semua sudah mendapatkan banyak janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengevaluasi bagaimana pertemuan saya dengan hambanya Ibu Hesti di masa-masa Corona itu, kalau tidak salah di tahun 2022 ya. Nah, waktu itu saya diajak teman saya untuk masuk di Zoom-nya Ibu Sofi, Miracle Zoom. Dan pada waktu itu kita masih Corona, terus banyak orang Zoom, dan saya juga ambil kuliah Zoom waktu itu ceritanya. Dan saya buka 3 Zoom, 2 di HP, 1 di laptop, karena teman saya juga buka Zoom di hari yang sama, hari Jumat. Nah, pada waktu itu saya tidak tahu ternyata yang khotbah di Miracle Zoom itu Bu Hesti, ya. Karena ini 3 Zoom, jadi saya itu nggak bisa fokus ke 1 HP, ya. Jadi ada 3. Tiba-tiba saya dipanggil anak panti, Mami, nama Mami dipanggil, didoakan katanya. Kemudian Bu Hesti mendoakan saya. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwa ada masalah besar seperti raksasa, gitu ya. Tapi Tuhan akan menolong. Nah, itu betul-betul menguatkan saya. Itulah perjumpaan pertama saya dengan Ibu Hesti, dan saya akhirnya cari Ibu Hesti, cari nomor HP-nya ya, dan saya menghubungi beliau, kita sempat sharing, dan kemudian Bu Hesti itu memberi saya link Zoom Dorea. Nah, sejak itu Bapak Ibu Saudara, betul-betul saya diteguhkan dan dikuatkan. Saya betul-betul mengalami ada banyak perubahan. Jadi kita menghadapi masalah persoalan yang besar, yang mengerikan itu karena ada janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita membahas janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi janji Tuhan itu sangat luar biasa ya. Kalau kita ini betul-betul berpegang kepada janji Tuhan, itu kita akan mendapatkan satu sumber kekuatan ekstra. Nah, jadi tujuan Tuhan untuk kita mendengar janji Tuhan itu supaya kita itu lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih lagi kita meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan buka di Mazmur 19 ayat yang ke-11.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, jadi betul-betul janji Tuhan ini sangat melindungi kita. Ya, kalau kita ingat janji Tuhan, kita pasti semangat lagi. Misalnya udah mau putus asa, udah mau ngomel, kan ngomel itu kan juga dosa. Ya, jadi ini ayat Mazmur 119 ini luar biasa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika kita dapat nubuatan janji Tuhan, kita semangat. Ada beban, ada apa? Enggak apa-apa. Toh Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menolong kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika umat Israel yang dipimpin Kaleb dan Joshua, mereka mau masuk tanah Kanaan, itu mereka betul-betul menghadapi tantangan yang mengerikan. Tantangan yang mereka udah mulai karena memang tidak enak. Jadi menjelang penggenapan janji itu musuh tidak suka Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita garis besar, yang perlu kita ingat baik-baik. Kita yang ada di Zoom ini, setiap kita pasti punya janji dan punya ekspektasi harapan. Kita akan menikmati, mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Tapi justru saat-saat mau digenapi, itu musuh tahu bahwa kita ini akan mengalami terobosan, akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Nah, disitulah musuh itu berusaha untuk menggoda, ya, karena musuh paling tidak suka kita menikmati janji Tuhan. Dia berusaha untuk menteror, dia berusaha untuk membuat di hadapan kita itu dia berusaha untuk memprovokasi Tuhan bahwa Tuhan itu nggak setia. Mana janjinya? Buktinya sampai saat ini dinubuatkan Bu Hesi sudah bertahun-tahun, mana janjinya gitu kan. Terus tapi sekali lagi Tuhan itu ingin kita betul-betul berpegang kepada firman-Nya, ya. Nah, itulah demikian juga iblis itu, dia dua belah pihak. Dengan Tuhan dia bilang, tuh lihat ini anggota Dorea sudah mulai melempem loh, sudah mulai nggak semangat. Kenapa? Karena mereka tidak lagi setia kepadamu Tuhan, ya. Seperti Ayub, dia memprovokasi kita di hadapan Tuhan, memprovokasi Tuhan juga di hadapan kita. Itulah memang cara kerja iblis Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tahu tipu dayanya. Nah, jadi ketika kita berpegang kepada janji Tuhan seperti umat Israel akan masuk tanah perjanjian yang sekian ribu orang ini, mereka lihat kenyataan dan keadaan dan lupa dengan janji Tuhan. Ya, mereka lihat kepada fakta sehingga mereka ngomel, mereka marah. Ya, itu ngeri Bapak Ibu Saudara. Itu betul-betul dampaknya, akibatnya mengerikan. Ya, akhirnya janji Tuhan batal dan mereka mati di padang gurun. Mereka tidak menikmati janji. Pengalaman ini betul-betul pelajaran besar, pelajaran penting untuk kita ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi beda, Kaleb dan Joshua beda roh. Mereka itu selalu ingat janji Tuhan. Mereka pegang janji Tuhan. Mereka mengatakan, sekalipun ada orang raksasa, sekalipun ada orang masalahnya besar, sekalipun kita sukar masuk tanah perjanjian, tapi bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan mengalahkan mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan mengalahkan mereka? Dan bukankah Tuhan sudah berjanji kita akan menikmati tanah Kanaan? Saat itu mereka belum masuk, baru akan masuk ke tanah perjanjian. Dan hanya Kaleb dan Joshua dikatakan mereka different spirit, mereka punya roh yang berbeda. Kenapa mereka punya roh yang berbeda? Karena mereka berpegang kepada janji Tuhan. Karena mereka betul-betul mereka itu percaya kepada janji Tuhan, tidak terpengaruh situasi kondisi Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini bagaimana situasi kondisi seluruh dunia seperti ini. Tetapi hanya orang yang betul-betul berpegang kepada janji Tuhan, dia akan boleh menikmati jaminan, perlindungan, bahkan akan menikmati janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur 19 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, ini kita pegang erat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-8
38 Mazmur 119. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku kepada orang yang takut kepadamu. Jadi janji itu bersyarat. Kalau kasih cinta Tuhan kepada semua manusia, kepada anak-anak tidak bersyarat. Karena memang Tuhan itu karakternya kasih. Tapi janji itu bersyarat Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan ayat yang 38 ini, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku pada orang yang takut kepadamu. Nah ini kita garis bawahi, takut kepadamu. Nah kalau kita tidak takut kepada Tuhan, ya ada banyak hal yang disembunyikan dan sebagainya, ya berpasangan atau apapun hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya, itu sangat menghambat janji Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian janji Tuhan ini luar biasa di ayat yang ke-50. Tetap di Mazmur 119. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Luar biasa ya. Sangat luar biasa ya. Di dalam proses kehidupan kita ya, dalam kesengsaraan, dalam persoalan yang kita hadapi, bahwa janji Tuhan itu menghidupkan jiwa kita. Betul-betul membuat kita itu tetap punya semangat. Roh kita jadi hidup karena kita ingat janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar sangat diberkati lewat pelayanan Bu Hesti, khususnya tentang janji-janji Tuhan buat pribadi saya. Jadi ketika dalam keadaan bingung, dalam keadaan kita sedang khawatir, ketika saya buka kembali nubuatan-nubuatan itu betul-betul diingatkan kembali, dan itu betul-betul menghidupkan dan betul-betul itu menguatkan, menggairahkan untuk kita percaya kepada Tuhan ya. Dan dikatakan juga ayat yang ke-60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ini syarat-syarat untuk kita mendapat janji itu digenapi atas hidup kita. Jadi kita itu bersegera melakukan firman Tuhan, bersegera untuk mengampuni, bersegera untuk lebih intim dari kepada Tuhan, bersegera walaupun disakiti, walaupun gak enak, kita tetap mau memuji Tuhan. Itu bersegera. Jadi tidak berlambat-lambat, tidak membiarkan galau, kebencian, kemarahan, dan situasi kondisi itu membuat kita menjadi berpaling dari Tuhan. Tapi kita bersegera. Nah ini salah satu syarat. Tadi nomor 1 takut, ya, takut kepada Tuhan. Dan nomor 2 ini kita bersegera, artinya tidak berlambat-lambat untuk bersegera berbalik, bersegera percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Dan dikatakan juga ayat yang ke-133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memegang janji Tuhan, itu tuh benar-benar melindungi setiap langkah kita. Ya. Janji Tuhan itu membuat kita betul-betul karena kita mendapat jaminan, ya. Dan itu kita dilepaskan, membuat kita itu diluputkan dari segala kejahatan. Ya. Jadi ada banyak musuh yang berusaha untuk menggagalkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saat kita memegang janji Tuhan, itu betul-betul membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, kita jangan pernah lesu, jangan pernah lemah, jangan pernah lengah, jangan pernah kita lena untuk berpegang kepada janji Tuhan. Baik firman secara keseluruhan maupun secara pribadi lewat nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hambanya Bu Hesti, itu buat pribadi saya benar-benar saya mengalami ada banyak terobosan dalam hidup saya. Saya memperkatakan janji Tuhan dan terus saya ingat-ingat apa yang Tuhan katakan. Itu benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya mengalami ada banyak pertolongan yang ajaib. Khususnya awal tahun ini, pada waktu itu Bu Hesti bernubuat kepada saya bahwa Tuhan mengatakan demikian, aku akan menepati janjiku. Gini, aku akan menepati seluruh janjiku kepadamu, dan aku akan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Dan saat itu saya dengar waktu itu awal tahun ya,
terlalu ajaib. Saya betul-betul bersyukur, saya betul-betul menikmati janji itu, tapi bagi saya terlalu ajaib, terlalu sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini di penghujung tahun, ini saya evaluasi apa yang dinyatakan itu sungguh-sungguh terjadi Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi di dalam tahun ini saya menikmati ada banyak terobosan. Dan di tahun ini juga Bapak Ibu Saudara banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Bahkan tidak pernah saya perkirakan secepat ini terjadi, dan itu saya nikmati Bapak Ibu Saudara ya. Di bulan April, akhir April sampai awal Mei, saya bersama dengan Ibu Hesti dan teman-teman kita termasuk Pak Tristo, kami pergi berlibur ke Macau, Hong Kong, dan Shenzhen. Itu juga tiba-tiba ajaib Bapak Ibu Saudara. Dan juga berkatnya juga Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Dan itu betul-betul salah satu pengenapan janji Tuhan ya. Dan saya tidak pernah menduga Bapak Ibu Saudara, juga ini pengenapan dari nubuatan dari yang disampaikan oleh Ibu Yen Cheng. Beliau mengatakan demikian di acara Sumdorea. Engkau tidak ada rencana untuk pergi, tapi engkau akan pergi dan engkau tidak keluar biaya. Aku sediakan, kata Tuhan. Dan itu terjadi di bulan Oktober. Bulan Oktober tanggal 14 Oktober. Saya tidak pernah menduga Bapak Ibu. Saya ditawari untuk pergi ke Hainan ya, di grup pasukan. Saya ini orang pasukan Bahtera, Ibu Iin Cipto. Nah, kami ada grup-grup pasukan. Tiba-tiba ada yang nawarin Hainan 3,7 ya, sudah all in, hotel yang di-upgrade dan sebagainya. Terus, murah sekali gitu kan. Tapi saya tetap berdoa tanya Tuhan, karena waktunya mepet, cuman waktu 2 hari Bapak Ibu Saudara, 2 hari. Dan kemudian karena ini pasukan, jadi ada doling, kita bersama dengan pasukan, ada doling doa keliling, dan juga intinya kita nggak cuma sekedar refreshing di sana. Yang mengadakan ini teman-teman kita, tour leadernya orang-orang pasukan Bahtera. Jadi singkatnya saya berangkat Bapak Ibu Saudara, saya berangkat dan saya sendiri dari Semarang, saya sendiri sampai karena kita harus ngumpul di Terminal 3 di airport itu jam 11 malam. Nah, karena berangkatnya jam 1 malam. Bapak Ibu Saudara, perjalanan saya berangkat dari Semarang naik kereta api. Dalam perjalanan ke bandara itu aja, saya ngalami banyak mukjizat, banyak pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bawa 2 koper. Kalau dulu rombongan kami dengan Bu Hesti itu kan banyak teman ya, ada Ibu Imelda, ada Ibu Yanti dari Semarang. Paling tidak kita bisa nolongin ketika koper saya rusak ya. Tapi saat ini saya sendiri Bapak Ibu Saudara, saya sendiri yang luar biasa. Saya dari Senen itu saya naik kereta bandara, baru pertama kali itu. Keretanya bagus dan juga dingin sekali. Terus sampai ceritanya begini, waktu di Senen mau beli kereta bandara ini, tiketnya mau beli ini, akhirnya kan di ruang tunggu. Saya ketemu dengan seseorang di sebelah saya ajak ngobrol ya. Kalau nggak salah namanya Gali, dia Chinese. Saya bilang, kok Gali, kita ngomong-ngomong lah gitu. Terus akhirnya saya bilang gini, kau Gali ke gereja mana? Oh, saya Islam Bu, dia bilang gitu. Mama saya Chinese. Oh oke, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ketika jadi dari terminal Senen itu kita mau menuju kereta itu naik eskalator, cukup tinggi ya. Tiba-tiba Gali bantu saya, dia bilang, Ci, saya bantu kopernya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya dibantu koper saya itu sampai ke bandara, sampai ke Terminal 3. Padahal dia mau ke Terminal 2, dia mau jemput temannya. Dia bilang, Ci, aku antar ke Terminal 3, karena kita sampai di sana kan kita naik bis kecil lagi kan ke Terminal 3. Dibantu Bapak Ibu sampai ke terminal, ditungguin saya. Dia bilang, Ci, teman saya belum datang, dia bilang. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Saya cuma bilang ini, saya spontan, saya bilang, Gali, saya ingat waktu saya di Singapura, saya bawa barang banyak itu sama teman saya juga, tiba-tiba loh ada orang nolongin. Di Singapura itu kan kalau kita mau pergi itu kan keretanya kan banyak sekali ya, kita oper sana oper sini, bawa banyak barang. Saya sama teman saya, tiba-tiba seketika itu
ada orang bantu kami. Nah, jadi saya bilang sama Gali-Gali, aduh terima kasih banyak, saya bilang. Saya ingat waktu perjalanan saya di Singapura, Tuhan tahu, dia bilang ini, karena Cici banyak nabur yang baik, dia bilang gitu kan, saya bilang amin amin, saya bilang gitu. Itu Bapak Ibu Saudara, dan sungguh ajaib, selama di Hainan itu 3 malam 4 hari ya, kita betul-betul nikmati semua kebaikan Tuhan, dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak hal yang benar-benar Tuhan genapi dalam hidup saya. Jadi saya ingat dengan janji Tuhan, ingat dengan nubuatan Bu Hesti. Saya dalam perjalanan saya cuma memuji Tuhan, betapa janji Tuhan itu benar-benar luar biasa. Saya betul-betul takjub dengan kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pulangnya juga seperti itu. Waktu pulang dari Hainan itu saya mikir gini, saya ini kan harus ke Terminal 2 kan, saya bawa koper seperti itu harus ke Terminal 2. Terus kemudian saya tahu kan kondisi turun naiknya, eskalatornya tinggi-tinggi sekali. Saya cuma gini, Tuhan, gimana ya saya pulangnya gitu kan. Karena ke Semarang cuma saya sendiri. Itu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ketika kami sudah ada di Soekarno-Hatta, rombongan teman-teman yang dari Jawa Tengah, ada dari Magelang dan Temanggung dan sebagainya. Tiba-tiba kita ngobrol dan mereka bilang gitu, kita mau naik ini katanya, mau naik kereta bandara. Saya bilang, ayo kita bareng-bareng. Tapi ternyata karena jamnya terlalu agak siang, karena mereka harus naik, meneruskan kereta ke Jogja, ke Magelang, akhirnya cari Grab. Cari Grab, saya bisa gabung sama mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya betul-betul menikmati bagaimana cara Tuhan nolongin, dan malaikat Tuhan itu seperti ada di setiap langkah saya. Nah, yang lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya pulang dari Hainan belum ada 1 minggu, ya tiba-tiba saya ditelepon teman saya, Ibu Bastian dari Bekasi, dan dia mengatakan dia dipanggil untuk pelayanan di Sorong. Ya, ada supermarket Gota di Sorong itu ulang tahun setahun dan dia minta khotbah di sana. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, Bu, kita pernah janjian sih mau ke Sorong naik kapal. Jadi saya bilang, oke Bu, kita tahun depan ya. Dia bilang, ngapain tahun depan? Dia bilang, sekarang aja. Dia bilang, sekarang aja. Dia berangkat duluan karena dia harus khotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya doa, saya tanya sama Tuhan, dan akhirnya saya cek tiket kapal, karena kalau pesawat itu mahal sekali Bapak Ibu Saudara, hampir 6 juta PP. Saya cek tiket kapal, akhirnya saya berangkat tanggal 30 Oktober. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, saya itu memang kepengen sekali untuk lihat Raja Ampat ya. Raja Ampat ini memang sesuatu yang sangat destinasi wisata yang mahal dan cukup bergengsi di bangsa kita ya. Jadi pada waktu itu saya betul-betul pengen sekali, kan banyak orang cerita bagaimana keindahan Raja Ampat. Nah, pada waktu itu saya bilang sama Bu Bastian, Bu, kita sudah sampai di Sorong, kita ke Raja Ampat loh Bu. Saya dengar cuma 2 jam dari Sorong. Terus akhirnya dia cek dan dia bilang, Bu, one day trip aja loh Bu, 1,7 dia bilang itu. Katakanlah ya dengan segala-gala 2 juta. Dia bilang one day trip aja loh Bu, dia bilang itu. Lagi pula tempatnya tuh naik-naik tinggi loh Bu. Karena Bu Bastian ini teman saya ini gemuk dan kakinya sakit. Terus saya bilang gini, Bu, kita kan tidak harus naik, saya bilang gitu. Kan kita kan bisa lihat pulau-pulaunya, saya bilang gitu. Tapi mahal loh Bu, katanya. Jadi saya bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa, kita berdoa. Akhirnya saya berdoa sama ibu ini. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, saya naik kapal dari Surabaya, di kapal Dobon Solo itu 4 hari 4 malam. Dan saya memang suka naik kapal karena bisa mampir dari pulau ke pulau, dan puji Tuhan sekali Bapak Ibu Saudara, saya itu betul-betul menikmati pertolongan, kemudahan dan kemurahan Tuhan dari masalah cuaca ya, masalah keuangan, masalah perlindungan. Saya betul-betul menikmati sepanjang perjalanan itu Bapak Ibu Saudara. Yang luar biasanya begini, saya beli tiket ekonomi, karena ekonomi aja tiketnya 800 ya. Kalau PP aja sudah 1,6 dan belum lagi riwa-riwinya ya, jadi 1 juta lebih juga sih.
perjalanan sekali jalan itu. Dan yang luar biasanya, saya itu anak panti yang beliin saya tiket itu nggak nyangka kalau saya itu dapat kamar ya, ekonomi tapi dapat kamar. Jadi di ekonomi 3 dapat kamar. Nah di satu kamar itu saya bisa masuk dengan mbak-mbak namanya Mbak Riva dari Klaten. Dia bilang seperti ini. Saya tanya, kita kenalan. Saya bilang, Mbak mau kemana Mbak? Saya mau ke Raja Ampat Bu katanya. Terus saya bilang ini, sama dong. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, oh ya Ibu sama siapa? Terus saya bilang, saya rencana sama teman. Sebenarnya saya itu belum pasti. Dari keuangan juga belum pasti, nggak jelas. Dan saya juga nggak tahu perjalanan juga nggak tahu. Terus dia bilang begini, nah, kami berenam Bu katanya. Saya dengan grup backpacker, dan kami ini istilahnya kita share cost supaya kita bisa low budget, dia bilang begitu. Terus kita ya Bu pergi nginep 6 malam 7 hari itu kita cuman 5.270.000. Terus saya bandingin one day trip aja sampai 2 juta, ini nginep 4 malam. Saya bilang saya ikut Mbak, saya langsung spontan gitu. Saya ikut grupnya Mbak aja, saya bilang gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, habis gitu saya berdoa. Saya juga nggak ada persiapan uang Bapak Ibu Saudara. Jadi saat itu saya berdoa, saya kan kita kan 4 hari 4 malam dalam perjalanan. Saya gini, Tuhan, saya sudah sampai ke Sorong loh Tuhan. Perjalanan 4 hari 4 malam, kalau saya nggak nikmati Raja Ampat kayaknya, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya butuh uang, saya bilang itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kami sampai di Makassar, perjalanan 1 hari 1 malam itu transit di Makassar. Ada sinyal, saya baru telepon teman saya ngajak dia rembukan. Saya bilang, Bu ini ada lebih murah loh Bu perjalanannya gini-gini. Kita doalah untuk uang, saya bilang gitu ya. Terus akhirnya singkat ceritanya, tadi 4 malam sampai di Sorong Bapak Ibu Saudara, benar-benar saya dapat mukjizat. Saya dapat mukjizat, uang itu betul-betul Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Dan kami tanggal 3 sampai di Sorong, tanggal 4 malamnya kami berangkat. Rombongan kami itu Bapak Ibu Saudara, ada dari Palembang, ada dari Padang, dari Bali, dari Makassar, dan kami berdua dari Jawa. Nah Bapak Ibu Saudara, terus singkat ceritanya teman saya ini, Ibu Bastian, dia nggak mau ikut sama saya. Nah, karena pikir dia gini, mahal dan dia juga nggak bisa naik-naik juga dan merepotkan. Tapi saya waktu itu diinapkan di rumah temannya, seorang pendeta, di rumah pendeta. Mereka curiga dan mereka kasih nama saya. Dia bilang, Bu, Ibu ini jangan terlalu percaya, baru kenal di kapal loh. Masa sekarang ini banyak kejahatan loh Bu, hati-hati Bu. Dan ketika saya share sama teman-teman di Sorong itu, mereka bilang, murah sekali, jangan-jangan ini penipuan. Nggak mungkin, dia bilang. Karena untuk Kerajaan Ampat itu Bu, puluhan juta Bu, nggak mungkin. Mereka tuh meragukan karena mereka kasihan sama saya. Nah akhirnya saya minta sama Mbak Riva ini, tour leader yang ada di Raja Ampat salah satunya itu, yang di Misol. Saya bilang, Mbak, saya minta nomornya Bang Eja, saya gitu. Akhirnya dikasih. Akhirnya saya hubungi Bang Eja. Nah ternyata di tempat Ibu Bastian ini tinggal, pendeta yang memanggil dia keluarga yang punya supermarket kota ini, satu keluarga besarnya di Sorong itu, setelah tahu Bang Eja, mereka kenal. Dia bilang, oh kenal, ini orang baik. Dia bilang itu, ini orang baik. Nah, ternyata pernah kerja sama mereka. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, saya ketemu teman-teman yang di yang di yang di ini yang di Sorong itu, mereka begitu takjub sampai seperti ini. Kok bisa, dia bilang, kok bisa didapat semurah ini, kok bisa, dari mana, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Tuhan itu benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar saat itu ketika perjalanan Bapak Ibu Saudara, kita perjalanannya itu tanggal 4 malam itu ya. Kita ngumpul jam 7 malam, naik kapal 6 jam dari Sorong ke Misol. Jadi Raja Ampat itu 2 bagian, Misol dan Waisai. Nah, jadi kita pergi ke Misol ini Bapak Ibu, di kapal itu semua penumpangnya bule. Nggak ada orang Indonesia. Maksudnya tuh yang menuju ke Raja Ampat ini, yang ke tempat wisata ini. Terus Bapak Ibu Saudara, kami sampainya di sana pagi. Benar-benar amazing banget. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pulaunya benar-benar sangat menakjubkan.
Dan kemudian kami sampai datang pagi, kami nginap di guest house Bang Eja ini. Semua rumah mereka itu di bawah di atas laut, maksudnya di pinggir pantai gitu ya. Kita nginep dan pagi setelah breakfast dan semuanya kita jalan, Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar seperti orang yang bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Dari pulau ke pulau itu benar-benar kita lihat sesuatu yang benar-benar sangat-sangat luar biasa. Ya, dari pulau ke pulau itu Bapak Ibu Saudara, perjalanan pulangnya itu saya cuma bisa nangis sama Tuhan karena saya ingat betul-betul, saya ingat Bu Hesi bilang begini, itu di tahun yang lalu, bukan tahun ini, tahun yang lalu. Beliau mengatakan seperti ini, engkau akan takjub melihat kemuliaanku. Tuhan mengatakan, engkau akan menikmati perjalanan yang engkau itu seperti orang yang bermimpi. Bahkan pakaianmu saja aku sediakan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang jalan itu, karena itu speedboat ya, jadi suaranya keras. Saya betul-betul memuji Tuhan dan ingat semua nubuatan-nubuatan itu betul-betul digenapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar saya memuji Tuhan dan kemudian saya ingat semua keluar janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan saya benar-benar cuman gini, Tuhan, benar-benar Engkau Tuhan yang hidup, yang menepati setiap janjimu, Bapak Ibu Saudara. Dan benar-benar luar biasa. Setelah kami nginep 2 malam di Misol itu, dan itu perjalanan kita dapat 8 spot yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai kami akhirnya pulang lagi ke Sorong, nginep 1 malam untuk kita pergi ke Raja Ampat yang berikutnya di daerah Waisai. Bapak Ibu Saudara, itu saya ketemu dengan orang-orang di sana, termasuk hamba Tuhan yang tempat saya menginap. Itu mereka belum pernah loh Bapak Ibu Saudara mengelilingi semua pulau. Memang pernah mereka melayani di satu lokasi gitu, tapi belum pernah. Mereka mengatakan gini, Bu, ngapain kita buang-buang uang mahal, lebih baik kita ke luar negeri. Bahkan suaminya bilang gitu, Ibu nggak mikir lebih baik ke luar negeri, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ketemu orang-orang di Sorong itu, baik di waktu naik Grab, naik apa, saya cerita gitu ya. Mereka belum pernah loh ke sana. Ya, ternyata bahkan ada juga yang dari keluarga yang punya supermarket Gota ini, si Patrick, anak muda ya. Saya tanya, belum pernah juga, apalagi dia keliling semua. Ternyata cukup mahal dan istilahnya tuh kalau bukan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya tuh terharunya tuh begitu loh, betapa Tuhan itu mendengarkan kerinduan saya dan begitu Tuhan menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang membuat harusnya kita tuh makin melekat dengan Dia. Jangan pernah kita terpengaruh dengan situasi kondisi apapun, karena ada waktunya Tuhan mengenapi janjinya dalam setiap hidup kita. Dan yang di daerah Misol ini yang paling itu namanya Karawapap, itu ikon yang paling topnya ya. Itu kita naik Bapak Ibu Saudara, kita dari atas itu kita bisa lihat pulau berbentuk hati, berbentuk love, benar-benar berbentuk hati dan begitu indah. Nah yang saya takjub dengan Tuhan tuh begini, saya ini takut ketinggian dan saya nggak berani lihat gedung tinggi naik-naik, itu saya paling nggak berani Bapak Ibu Saudara. Tapi itu Tuhan itu bisa menolong saya ya, karena tangganya itu lebar-lebar dari awalnya. Tangganya lebar. Saya nggak tahu kalau kita mau menuju puncak. Saya pikir cuman kita mau kemana gitu. Terus akhirnya naik. Makin ke atas, makin kecil tangganya dan saya sudah mulai lelah Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian yang ada pemandunya itu kan nolongin saya. Dikit lagi Bu. Ternyata itu baru pertengahan Bapak Ibu Saudara. Dikit lagi Bu, udah hampir kelihatan dah. Ya ampun Tuhan, saya sampai, Bapak Ibu Saudara tahu, setelah saya turun, itu 1.000 tangga. 1.000 tangga dan saya lihat dari bawah ke atas, ya ampun itu di atas gunung. Aduh ya ampun, Tuhan, sampai ke atas sana ya Bapak, kita ketemu bule-bule semua ya, foto-foto di sana.
Terus turunnya sih nggak terlalu berat dan tidak terlalu lama. Cuman saya gini, bagaimana Tuhan membawa saya ya Bapak Ibu untuk menikmati sebuah pulau yang betul-betul amazing banget. Itu dengan cara dia, dengan cara membuat saya ini betul-betul bisa naik. Itu betul-betul ajaib buat saya Bapak Ibu Saudara. Dan setiap lokasi ada banyak yang kita memang naik-naik, tapi saya bisa naik yang itu, yang di Misol ini itu memang ikonnya ya. Dan kemudian satu lagi di Waisai itu saya bisa naik, itu lebih enak tangganya. Itu yang namanya itu apa namanya Waimena, nah namanya itu ya. Terus itu di situ itu tangganya besar-besar dan itu enak dan tidak setinggi yang 1.000 tangga ini. Dan itu kalau kita lihat di uang 100.000 Bapak Ibu Saudara itu ada kayak gambar pulau. Ah, itu di situ. Jadi di situ waktu kita mau masuk itu ada fotokopi besar uang 100.000. Jadi kita naik ke sana itu lebih enak. Papannya besar-besar ya, kita di sana juga ketemu bule, hampir semua bule. Jadi hampir nggak ada wisata dari Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang apa namanya saya mau tekankan di sini, Bapak Ibu Saudara, uh, bagaimana kita hidup dengan perkenanan Tuhan, bagaimana kita boleh menikmati janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Di Mazmur 119 ayat yang ke-103 ya. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih lebih dari madu bagi mulutku. Jadi kalau kita membuat menjadikan janji Tuhan itu bukan cuma sekedar janji ya, tapi membuat janji Tuhan itu benar-benar membuat jiwa kita makin kuat, Bapak Ibu Saudara. Ini benar-benar saya betul-betul mengalami dan menikmatinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi janji Tuhan itu seperti jaminan ya. Jadi kalau kita berpegang erat, kalau kita memperkatakannya setiap hari, kita akan menikmatinya. Tetapi banyak juga kan orang-orang yang aku sudah didoakan loh, tapi buktinya kok belum jadi kenyataan sampai hari ini ya. Buktinya mana ya? Nah seperti itu. Nah seringkali menyalahkan hamba Tuhannya ya, bahkan menyalahkan Tuhannya Bapak Ibu Saudara. Ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi saya dapat ayat lagi dari hambanya Bu Esti itu sebelum saya pergi ke Hainan, sebelum saya pergi ke Raja Ampat ini demikian. Waktu itu saya lagi doa di Getsemani, beliau mengatakan seperti ini. Hafalkan, perkatakan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Nah, firman Tuhannya demikian. Lalu menaburlah Ishak, itu kan saya ganti dengan nama saya. Lalu menaburlah Priska, dan tahun ini juga Priska akan menuai ratusan kali lipat dalam nama Yesus. Itu kan ada ayatnya seperti itu dan dikatakan lalu Ishak menjadi kaya raya, sangat kaya dan luar biasa kaya. Itu saya ganti nama saya karena Tuhan bicara lewat Ibu Hesti. Perkatakan setiap waktu, setiap saat. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Saya praktekkan. Seingat saya praktekkan Bapak Ibu Saudara. Itu sebelum saya pergi ke Hainan dan ke Raja Ampat Bapak Ibu Saudara. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya apapun yang kita alami, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini belum mengalami janji, bahkan sedang ada di padang gurun Bapak Ibu Saudara, bahkan sedang dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini tetap pegang erat janji Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan Tuhan sekali lagi tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Dikatakan Tuhan berjanji kepada Daud dengan segala keturunannya. Itu janji Tuhan. Jaminan Tuhan juga buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk hambanya Bu Hesti. Juga teman-teman Doria Ministry, biar kita tetap kuat menghadapi tahun depan ini, tahun yang tidak mudah, tahun yang betul-betul ada banyak hal. Kita ada tim-tim doa sudah memberikan pernyataan dari Tuhan, bahkan juga secara orang-orang dunia juga sudah bicara, ada banyak, dan akan ada banyak segala segi, bukan cuma finansial, kesehatan dan sebagainya, segala aspek itu akan ada banyak hal yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, kita yang berpegang kepada janji Tuhan, kita yang tetap mentaati Dia, ada jaminan.
kita diluputkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita ini akan menguatkan teman-teman kita. Tuhan mau kita menjadi lebih kuat lagi untuk kita menopang mereka, untuk kita betul-betul memberikan satu kontribusi kekuatan iman dan seberapa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena ini sudah menjelang akhir zaman yang memang tidak harus kita lewati bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih buat dukungan doa dan semuanya dari Bapak Ibu Saudara. Dan next time kalau ada waktu saya diberi tugas, saya akan share banyak hal lagi. Begitu Tuhan menolong saya Bapak Ibu Saudara dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nanti next time saya akan ceritakan keajaiban demi keajaiban yang betul-betul supranatural Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.